Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dio Satria Sonjaya. Saya bertempat tinggal di Sumedang juga, tepatnya di Cibuga. Saya merupakan untuk saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar di SMPN 1 Cibuga. Saya juga merupakan lulusan dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan Karawitan. Saya juga baru lulus tahun kemarin. Mungkin untuk perkenalan cukup segitu aja dulu ya. Langsung aja mulai materinya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang seni dan budaya. Nah, apa itu seni dan budaya? Bisa di itu slide-nya. Dilanjut slide-nya. Maaf. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, di sini saya mempunyai beberapa gambar yang menggambarkan tentang apa budaya itu. Mungkin kalian juga bisa melihat dan mendeskripsikan sendiri dari gambar-gambar tersebut. Nah, di sini ada apa? Kayak janur gitu, terus ada sekumpulan orang. Lanjut. Nah, di sini ada pakaian-pakaian ada. Lanjut lagi. Nah, ada tarian saman. Lanjut. Nah, langsung dari gambar-gambar yang sebelumnya di situ ada gambar-gambar tentang budaya. Lalu apa itu budaya itu sendiri? Nah, dalam bahasa Inggris budaya dan kebudayaan itu disebut culture, yang secara etimologi berasal dari kata Latin atau colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Jadi apapun yang dikerjakan dan diolah dan nantinya akan tercipta suatu produk, nah itulah bisa disebut dengan budaya. Nah, kata kultur juga dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Lalu kebudayaan itu apa sebenarnya? Secara etimologi budaya itu diambil dari kata Sangsakerta yang awalnya budidaya. Nah, lalu dalam bentuk jamaknya budidaya itu adalah budi yang berarti akal. Nah, jadi budaya itu merupakan budi atau akal dari manusia atau perilaku manusia. Nah, budaya juga terbentuk dari berbagai unsur diantaranya seperti sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Dan budaya juga diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi si budaya ini tidak akan pernah putus. Tapi budaya juga itu dapat mengadaptasi atau kita yang beradaptasi dengan budaya saat ini. Jadi saat ini kita bisa saja merubah budaya yang sudah ada karena budaya itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Langsung lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur budaya. Seperti yang dikatakan barusan, budaya itu memiliki 7 unsur, diantaranya bahasa, pakaian, rumah, perilaku sosial, agama, peralatan, karya seni. Nah, bahasa di sini bahasa termasuk unsur budaya. Nah, ketujuh unsur ini itu tidak bisa dihilangkan dengan kata budaya ini. Jadi saling berkaitan antara satu sama dengan yang lain. Nah, bahasa juga memiliki beberapa fungsi yang dapat kenapa? Berarti sebentar. Maaf. Nah, lanjut lagi. Bahasa dulu. Nah,
Mbak, balik lagi. Nah, bahasa yaitu perwujudan budaya yang digunakan manusia. Jadi karena tadi budaya adalah sesuatu perilaku yang dilakukan secara turun-temurun dan secara generasi ke generasi. Contohnya dari nenek moyang ke kita. Nah, terus kan logikanya tiap orang itu pasti berbeda-beda daerah, berbeda-beda suku, berbeda-beda adat istiadat. Nah, bahasa juga demikian gitu. Di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa. Nah, dan fungsi bahasa di sini adalah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, pakaian juga itu termasuk unsur budaya yang bisa dijadikan ciri sebagai untuk adat istiadat tersebut. Rumah juga, rumah untuk atau tempat tinggal gitu ya. Itu tiap daerah pasti berbeda-beda, ada rumah gadang atau ya yang sebagainya. Nah, perilaku sosial yaitu tentang bagaimana tata pemerintahannya, bagaimana cara kehidupan di antara daerah itu tersebut. Nah, terus agama juga termasuk dalam unsur budaya. Nah, agama ini kan merupakan keyakinan ya. Keyakinan, dengan adanya keyakinan penguasa tertinggi dari sistem jagat raya ini yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian dari jagat raya itu. Jadi di dalam dunia kalian gitu ya, pasti akan erat dengan yang namanya kepercayaan atau tata cara hidup gitu. Karena agama itu merupakan suatu acuan untuk hidup, dan agama juga merupakan pilihan bagi kalian dan merupakan kebiasaan juga, merupakan buatan manusia juga kalau dimasukkan dengan ilmu budaya. Nah, terus peralatan di sini bisa disebut dengan teknologi untuk menunjang kehidupan sosial di masyarakat atau di daerah-daerah masing-masing. Lalu karya seni ini produk budaya juga yang mengandung nilai-nilai estetik yang berasal dari ekspresi atau kreativitas dari setiap manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak untuk berekspresi, untuk menuangkan ekspresinya tersebut ke dalam suatu karya. Jadi tidak ada yang bisa membatasi manusia untuk terus berkarya. Lanjut lagi. Lanjut slide. Nah, di sini ada potensi budaya. Maksudnya potensi budaya yaitu kenapa bisa disebut budaya begitu? Karena ada 3 kata ini, yaitu ada cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta yaitu kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan, yang menimbulkan suatu produk. Karena manusia berpikir, contohnya untuk bertahan hidup. Bagaimana ini supaya manusia bisa bertahan hidup? Contohnya misalkan dengan berburu. Nah, berburu itu kan butuh peralatan, misalkan untuk membunuh suatu hewan buruan itu menggunakan apa? Misalkan panah, tombak. Nah, jadi manusia itu berpikir bagaimana caranya bisa bertahan hidup dengan memburu hewan buruan menggunakan alat yang mereka buat sendiri begitu. Dan pokoknya kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan sebuah produk budaya. Lalu ada rasa. Rasa itu mengenai tentang keindahan, karya atau kesenian. Jadi yang seperti tadi ekspresi, terus kreativitas, perasaan kita terhadap alam bagaimana itu dituangkan oleh budaya. Lalu karsa.
karsa kehendak untuk hidup bahagia sejahtera sehingga menimbulkan kepercayaan dan kesusilaan dalam kehidupan. Yang tadi berarti ini ada hubungannya dengan agama, terus ilmu pemerintahan, ilmu sosial politik dari daerah masing-masing. Lanjutnya. Nah, tadi kan budaya sudah kita bahas secara ringkas begitu, karena kalau membahas soal budaya itu tidak akan cukup untuk satu pertemuan gitu, harus ngobrol panjang lebar. Langsung saja, di sini ada seni. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seni? Nah, saya juga mempunyai gambar-gambar tentang gambar yang menunjukkan tentang seni itu apa. Di sini ada orang-orang yang menunjukkan. Lanjut. Ini orang yang sedang menari. Nah, ini merupakan lukisan. Nah, lalu seni itu apa sih? Seni itu apa? Lanjut. Nah, definisi seni. Secara etimologi, kata seni berasal dari bahasa Sanskerta juga, yaitu sani, yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga dengan kesenian. Lalu definisi seni menurut para ahli, contohnya menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Lalu ada dari Plato. Menurut Plato, pengertian seni itu adalah hasil tiruan alam dan segala isinya. Ars imitator naturam. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa seni itu merupakan ekspresi dari suatu rasa, begitu ya. Karena menurut Aristoteles dan Plato itu seni bisa dikatakan meniru alam. Contohnya, kalau dari musik itu meniru suara-suara binatang, terus meniru suara alam kayak suara angin itu direalisasikan dengan musik itu seperti apa. Terus kalau dari seni tari, kita melihat ada tari merak. Nah, itu kan terinspirasi dari betapa indahnya merak jika sedang kawin begitu ya. Terus banyak tarian atau seni-seni lain yang terinspirasi dari alam. Jadi intinya seni itu merupakan ekspresi yang dasarnya itu dari estetik atau keindahan. Begitu. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam seni. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan macam-macam seni yang tertera di sini. Yang pertama ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Seni rupa seperti contohnya itu seperti lukisan, patung. Mungkin lukisan itu termasuknya seni rupa 2 dimensi. Seni 2 dimensi juga ada banyak, contohnya seperti lukisan, terus poster-poster, ya banyak lagi lah. Lalu yang 3 dimensi itu seperti patung, relief, candi-candi. Nah, itu termasuk kepada seni rupa 3 dimensi. Nah, lalu seni tari. Seni tari merupakan seni tari merupakan seni yang mengaplikasikan suatu keindahan itu melalui gerak tubuh manusia. Nah, ada tari tradisional, tari modern, ya seni tari tradisional ya seni tari yang ada di daerah masing-masing. Nah, seni musik itu seni yang aplikasi dari bunyi-bunyi. Nah, seni teater
yaitu seni drama. Mungkin kalian langsung ada lagi yang tidak tertulis di sini, yaitu ada satu lagi seni sastra seperti puisi, seperti itu termasuk seni sastra. Lanjut. Nah, tujuan dari karya seni itu untuk apa sebenarnya? Nah, tujuan dari dibuatnya karya seni bisa dikatakan sebagai cara seniman atau cara si pelaku seni itu sendiri, yaitu berkomunikasi atau memvisualkan karyanya dengan apa yang dimaksud kepada penikmat seni atau penonton atau apresiator atau audiens. Jadi si seniman itu menyampaikan ide gagasannya. Contoh, si seniman itu mempunyai keluh kesah tentang kehidupan, lalu dia menyampaikannya dengan karya musik. Misal, karya seni bisa, karya seni tari, seni rupa bisa, seni teater bisa. Jadi, seni itu bisa dijadikan sebagai cara untuk mengungkapkan sesuatu, tapi dengan gaya. Bisa dengan gaya, bisa dengan keren gitu. Kalau menyampaikan suatu ide dan gagasan itu melalui seni. Nah, selain dari tujuan, nah selanjutnya juga ada fungsi dari kesenian itu tersendiri. Sini yang saya ketahui atau yang umum ya. Di sini ada media agama atau kepercayaan, media pendidikan, media informasi, media hiburan, dan untuk media terapi. Dari sisi media agama, seni punya peranan penting dalam penyampaian pesan religi atau kepercayaan. Hal ini bisa kita lihat dari tata cara beribadah, terus upacara-upacara kematian atau upacara adat begitu ya. Itu berhubungan dengan kepercayaan yang masing-masing anut gitu. Lalu bisa media sebagai agama atau kepercayaan atau ritual ya. Kita tambah lagi media agama sebagai agama atau kepercayaan atau ritual, itu bisa dilihat dari lagu-lagu rohani, terus misalkan dari seni rupanya kita bisa lihat dari kaligrafi, terus kalau dari 3 dimensinya kita bisa melihat dari relief, candi-candi, patung-patung seperti itu. Nah, contoh fungsi seni dan agama dapat kita lihat yang sekarang gitu. Seperti Candi Prambanan, terus ya masih banyak. Nah, terus kitab suci itu merupakan produk dari seni sebagai media untuk agama atau kepercayaan seseorang. Lalu seni sebagai media pendidikan. Nah, seni juga dalam media pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting gitu. Contohnya seperti pendidikan formal, pendidikan di sekolah, terus ada juga pendidikan non formal seperti saat ini contohnya, karena melalui seni kita dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu-ilmu kehidupan. Nah, tapi dengan cara yang menyenangkan tentunya. Misalnya seseorang siswa dapat belajar musik atau belajar tari. Nah, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri kita kepada orang lain. Misalkan teman-teman berlatih musik di sekolah. Nah, secara tidak langsung harusnya kalian itu merasa senang gitu. Karena kalian dapat mengekspresikan apa yang ada di pikiran kalian, apa yang sedang dirasakan oleh kalian gitu. Karena
ya seni itu menyenangkan karena berhubungan dengan keindahan. Lalu selanjutnya ada media informasi. Seni sebagai media informasi. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh saya, jadi tujuan untuk karya seni itu adalah untuk menyampaikan ide dan gagasan si seniman itu kepada pendengar atau yang melihat karya seni itu, yang menyampaikan ide dan gagasannya. Jadi apa maksud si seniman itu disampaikan melalui seni. Contohnya media informasi seperti poster misalkan pengumuman apalah itu kan terdapat informasi yang dapat diketahui oleh yang melihatnya. Nah, lalu ini umum media hiburan. Seni itu sebagai media hiburan. Pasti kalian juga menganggap bahwa seni itu hanya sebagai media hiburan. Nah, sebagian besar yang berkaitan dengan hiburan itu mengandung unsur seni, di mana para pelaku seni itu dapat mengekspresikan diri secara aktif atau pasif. Nah, seorang seniman dapat merasakan senang, marah, sedih, galau, semangat ketika karyanya itu divisualkan atau diaplikasikan melalui seni. Langsung ada seni sebagai media terapi. Ya, media terapi contohnya saya pernah membaca artikel bahwa ada seseorang penyadap kanker, dia bisa pengidap kanker itu bisa sembuh karena dia setiap hari mendengarkan musik relaksasi. Itu fakta. Saya pernah membaca artikel tersebut. Nah, saya yakin juga teman-teman di sini jika misalkan sedang bete, sedang galau, sedang gabut atau merasa sedih, pasti kalian punya satu lagu atau satu playlist itu untuk kalian dengarkan di saat kalian sedang merasakan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika kalian mendengarkan musik atau suatu tontonan video atau suatu karya seni, kalian suka merasa lebih tenang, atau misalkan kalian sedang bersedih, sedang galau, terus kalian mendengarkan karya seni, kalian juga terasa terwakilkan begitu lewat lagu-lagu yang kalian dengarkan. Nah, itu fungsi seni sebagai media terapi. Banyak contoh-contohnya, bisa kalian cari sendiri. Nah, terus satu lagi, ketika ibu hamil. Nah, ibu hamil kan misalkan dede bayinya, misalkan kalau didengerin musik itu suka nendang-nendang kan. Nah, itu bereaksi karena dari seni itu tersendiri. Mungkin itu fungsi seni dari agama, pendidikan, informasi, hiburan, terapi. Ini yang umum ya. Nanti kalian bisa cari sendiri dengan pengalaman kalian sendiri. Lanjut lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin pembahasan seni budaya secara ringkas seperti itulah ya. Nah, lalu ini acara Paskibra Sumedang ya. Nah, lalu hubungan Paskibra atau baris berbaris dengan seni lah ya, itu apa sih? Nah, mungkin lebih ke seni gerak ya, karena keseragaman, kekompakan itu ada di dalam baris berbaris, dan jika dilihat dengan seksama, misalkan ketika para pasukan sedang berbaris,
sedang melakukan ya suatu upacara, jika kompak itu akan terlihat bagus gitu, indah kelihatannya. Mungkin itu salah satu hubungan dari seni dan budaya ke masalah baris berbaris. Terus LJKI lomba joget komando indah. Itu kan ada unsur-unsur seninya juga, misalkan dari seni musik, seni tari, harus kompak juga kan itu. Kalau tidak kompak kelihatannya kurang bagus gitu. Nah, maka dari itu semua kegiatan, semua hal yang dilakukan oleh kita pasti berhubungan dengan seni dan budaya. Kita tidak bisa hiraukan itu. Pasti ada hubungannya, pasti ada kaitannya, mau itu dengan seni atau budaya. Terus dapat ditarik kesimpulan juga bahwa budaya itu adalah induk dari seni. Nah, seni juga anak dari budaya, karena seni merupakan salah satu dari 7 unsur budaya. Dan kita juga tidak bisa terlepas dari seni dan budaya. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini bukan sekali lagi maaf ya, bukan maksudnya saya mengajar atau sok-sokan tahu begitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya juga masih awam begitu ya, masih banyak yang harus saya pelajari juga. Di sini mungkin sharing aja lah gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Sekian, terus semangat juga untuk yang teman-teman semua, jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.